Kalau seorang anak lulusan, lagi-lagi dengan segala hormat, UI. SMA, Oh SMA, oke. ya masih kinyis-kinyis terus pengen dimentorin sama gue, kira-kira nyambung nggak? Ya nggak nyambung, izin. Bukan gimana nih. Jadi kita harus tahu konteksnya dulu nih. Betul kan? Ya, jadi mentoring itu memang ada ikatan timbal balik. Coach kasih solusi. Coach Rene Suhardono. Deriansyah. Catatannya banyak banget, kayaknya bakal bocorin gimana cara memilih mentor nih. Mentang-mentang banyak orang yang salah kaprah tentang mentor kayaknya. Gue segera nulis ini waktu terpikir ada satu kejadian penting. Kan kita lagi mau bikin yang transferable skills. Ya, Kemarin kita udah bahas kan berpikir strategis. Oke. Ya kan? Oke. Terus kemudian kedua nyambung bukan cuman komunikasi. Memastikan kita ada ketersambungan. Jadi bukan cuma sekedar komunikasi. Iya. Dan ini yang ketiga. Kira-kira bisa nebak nggak apa yang ketiga? Mentor. Mentor. Kan udah ada judulnya. Udah jelas ya? Iya, mentor. Yes. Sebentar. Mentor ini kriterianya apa? Karena orang ngakunya pasti gue juga punya mentor. Gue belajar pasti sama mentor. Nah, tolak ukur mentor nih semua dibahas, diangkat-angkat tentang ya mentor. Gue juga punya mentor. Maksudnya mentor yang dimaksud ini apa nih? Nah, klasifikasinya. Makanya gue banyak sekali dapat message, Coach, bisakah kau jadi mentorku? Gitu. Dan ini gue juga mau termasuk meluruskan itu. Jadi di IG itu kadang-kadang suka masuk DM banyak, di LinkedIn tuh masuk juga gitu beberapa kali. Coach, gimana caranya untuk jadi mentorku? Kan kita selalu berpikir, oh, apakah kemudian orang mendaftar jadi menti supaya bisa kita mentorkan gitu ya. Oke. Tapi kalau gue refleksi ke hidup gue, menarik Dedar. Jadi satu hal, dan ini melibatkan lo juga ya, di satu sisi kita banyak ngobrol tentang mulai dari bisnis, tentang hidup, bahkan kadang-kadang tentang agama, tentang semuanya ya. Dan lo kerap menyebut gue sebagai mentor. Tapi lucunya gue merasa yang jadi mentor tuh sebenarnya lo buat gue. Kok gitu sih? Nah, itu yang menarik. Jadi gimana sih metodenya? Jadi gini, ini juga seru nih, penting banget untuk diulas nih. Jadi hubungan mentorship itu bukan sesuatu yang sangat formal. Justru sebaliknya. Dalam percakapan gue dengan banyak orang-orang yang gue anggap sebagai mentor, lucunya justru mereka merasa gue mentor mereka. Jadi rupanya itu hubungan imbal balik. Bukan cuma satu arah mentorship itu, tapi dua arah. Ini yang penting banget gue jembatan. Boleh kita balik ke pondasi ya, dasar ya? Boleh. Bentar ya. Boleh. Mentor, coach, konsultan. Ini apa sih nih? Bedanya kah? Persamaannya kah? Apa sih? Konteksnya tuh gini, kalau kita bicara consultant itu ada scope of work yang jelas. Biasanya perusahaan ingin memastikan satu program berjalan, orang-orang internalnya nggak ada, maka kemudian mereka mempekerjakan konsultan. Walaupun ada juga sebenarnya orang-orang internal ada, mereka mempekerjakan konsultan untuk memastikan kalau suatu saat nanti ditanya, gue bener loh udah ada konsultan. Ya Allah. Jadi perannya konsultan tuh seperti itu. Oke. Ya, kalau coach itu lebih ke ada proses di mana lo konteksnya tuh gini. Kalau coaching tuh lebih ke general development of your life. Oh, makanya rata-rata nanya ya. Coach itu tidak boleh ngasih tahu kalau rumus basisnya, walaupun gue nggak selalu menyepakati itu. Coach itu selalu bertanya karena tujuannya supaya lo discover, lo menemukan sendiri. Iya. Nah, kalau mentor tuh kadang-kadang specific subject matters. Jadi ada misalnya mentor terkait tentang pada saat lo baru menduduki satu jabatan, lo dapat mentor orang yang sebelumnya menduduki jabatan itu. Ya. Atau misalnya lo mau bikin kasih solusi, maka lo harus sempat ngobrol dengan orang yang juga sebelumnya pernah mendirikan itu. Jadi ada specific subject. Cuman istilah-istilah ini sering kita bongkar pasang, suka kita tukar-tukar dan nggak terlalu masalah. Yang penting esensinya benar, esensinya dapat. Yang paling krusial yang gue ingin bahas di sini, apapun itu mentor, coach atau siapapun, terutama mentor deh. Karena kalau coach kan biasanya ada kadang-kadang ada hubungan transaksional ya di situ ya. Jadi lo jadi coach gue, oke, biaya profesional gue sebagai coach. Ini kayak misalnya gue ya, ini sekian. Tapi kalau mentor tuh sangat jarang ada itu. Mentorship tuh benar-benar hubungan yang ya boleh dibilang yang tidak
terlampau transaksional di antara opsi-opsi yang lain. Makanya gue menggunakan kata mentor di sini. Walaupun nggak menutup kemungkinan bahwa mentor ada yang minta dibayar juga gitu. Itu sah-sah aja. Tapi konteks hidup gue pada saat gue bicara soal mentorship, kok gue ngerasa orang-orang gue anggap sebagai mentor, kok justru ngelihat gue sebagai mentor juga. Itu bukannya songong ya. Tapi gue ngerasa gini, oh rupanya satu kaidah yang gue dapatkan di sini, mentoring itu hubungan imbal balik. Itu tuh benang merahnya itu sebenarnya. Iya, dan just gini. Jadi sebelum gue bahasanya maaf ya, gabung di Kasih Solusi, bikin coach Kasih Solusi, pemahaman gue tentang personal branding ya, isu yang selalu seru-seru di antara kita tentang Kasih Solusi, tentang podcast, tentang affiliator. I really look up to you. Paham ya? Jadi you're my mentor on that note. Lo juga bertanya ke gue terkait mengembangkan bisnis, untuk mengembangkan tim, untuk memastikan partnership berjalan baik. Dalam konteks itu lo ngelihat gue sebagai mentor, bener gak? Gue boleh gak songong dikit? Memang begitu. Betul kan? Iyalah. Tapi jadi kalau gitu yang mentor siapa? Kita dua-duanya menjadi mentor untuk satu sama lain. Jadi bukan syarat ya, mekanismenya adalah tentang hubungan imbal balik. Jadi nomor satu yang gue ingin pastikan kawan-kawan yang kerap bertanya boleh nggak jadi mentor, ketimbang mengajukan pertanyaan itu, lebih baik apa coba? Ajukan langsung pertanyaan. Ya, jadi ketimbang kayak kalau dulu kan, maaf ya, nih gue tahu nih Kasih Solusi kan sangat menjunjung tinggi nilai syariah. Gue memberikan contoh ini bukan karena gue mendukung, tapi kayak zaman dulu ada namanya pacaran, masih inget nggak? Masih lah. Masih ya, boleh ya ngomong itu ya? Boleh silakan. Kamu sama aku ya, yuk kita jadi gitu. Betul kan? Jadian. Betul kan? Iya. Nah, mentorship tuh nggak kayak gitu. Mentorship gimana? Mentorship itu bermulainya natural aja. Dari satu obrolan, masih ingat gak dulu? Kita balikin ke lu sama gue ya. Lu ngundang gue untuk satu sesi. Iya. Gue ngerasa itu salah satu obrolan terbaik gue. Dan lu ngerasa bermanfaat juga nih obrolan ini. Karena belum ada Dikasih Solusi yang ngejalanin soal karir, ngobrolin soal itu. Akhirnya kita ketemu lagi. Yuk kita coba lagi yuk. Nah, this is mentorship relationship. Tanpa harus mengatakan siapa yang menjadi mentor. Karena siapa aja bisa menjadi mentor dan kemudian bisa berbalik dia menjadi mentee. Nah, yang penting apa? Ada kecocokan isu, ada kecocokan antara yang lo tanya adalah sesuatu yang gue kuasai. Oke, ini menarik. Tahan dulu, Coach. Artinya ketika ada penawaran datang dari Instagram atau DM, Coach jadi mentorku dong, gitu kan? Nah, dipastikan mungkin nggak maksud untuk menolak ya, dalam tanda kutip mungkin artinya negatif atau lu nggak penting, itu bukan. Tapi berarti lu tidak akan iyakan kalau lu sendiri juga nggak matching sama orang ini. Tadi kan soalnya kan kategorinya mentor itu adalah hubungan timbal balik. Aneh gak sih kalau misalnya jadilah mentorku? Oke. Terus krik gitu, paham nggak? Paham nggak apa? Lo kirim gue invoice, gue kirim lo invoice, atau gue ngirim lo price list, atau gimana? Atau lo boleh menuliskan nama gue sebagai mentor saya. Ini dengan segala hormat ya. Mentor saya namanya Derry. Bukan gitu kan? Mentor itu hubungan antara orang-orang yang sama-sama berusaha meniti hidup dan belajar satu sama lain. Paham ya? Lo masih ingat nggak? Kita ada 4 mazhab besar ya. Imam Abu Hanifah, ya ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Betul ya? Betul. Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Malik. Imam Ahmad muridnya siapa? Imam Syafi'i. Dan dalam konteksnya kalau lo perhatikan buku-buku itu, Imam Ahmad mengatakan dia belajar dari Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i mengatakan dia belajar dari Imam Ahmad. Imam Malik belajar dari Imam Syafi'i, sebagaimana Imam Syafi'i belajar Al-Muwatta dari Imam Ahmad. Paham ya? Jadi ada satu, lo mesti punya. Ini gue berusaha supaya nggak disalahartikan. Lo bantu luruskan nanti ya dari kalau gue menjelaskannya ngaco gitu ya. Betul. Ini bukan mengatakan lo harus ada di strata tertentu untuk bisa punya mentoring relationship. Gue lagi-lagi bukan mengatakan itu. Tapi poinnya begini, kalau seorang anak lulusan
lagi-lagi dengan segala hormat, UI. SMA. Oh SMA, oke. Ya, masih kinyis-kinyis terus pengen dimentorin sama gue, kira-kira nyambung gak? Ya nggak nyambung, izin. Bukan gimana nih, jadi kita harus tahu konteksnya dulu nih. Betul kan? Ya, jadi mentoring itu memang ada ikatan timbal balik, ada ikatan relationship dan seterusnya. Mentoring, makanya istilahnya pendampingan, pembimbingan, mentoring. Oke, gue paham. Dan prinsipnya adalah gini, ada keselarasan dulu. Kenapa lo nanya gue? Karena lo pengen nanya soal gaji. Gue bisa bantu. Oke. Makanya ketimbang lo nanya ke gue, boleh nggak jadi mentor saya? Lo langsung aja, coach, saya menyimak. Kan enggak, lo harus ada referensi. Gue nggak kenal lo, kenapa gue harus baca lo gitu kan? Jadi lo harus menarik perhatian gue dulu. Saya sudah menyimak obrolan kasih solusi yang ini. Coach mengatakan ini. Kasus saya ini. Menurut pendapat coach gimana? Cakep. Gue akan melihat gini. Baca nih anak. Dia udah melakukan tugasnya. Ya kan? Sebagaimana kalau orang ada message ke lo, Der, bikin aku sukses sebagai podcaster dong. Pengen lo tampar gak sih? Gimana? Lo tadi baca DM gue ya? Ada ya kayak gitu ya? Izin ya, dengan segala hormat. Aduh. Gue Tapi gini, dia nggak perlu nyari lagi. Lo paham Lo kan? tau gak sih DM-nya? Apa? Bang, gimana cara sukses? Ya kan? Bang, aku pengen sukses. Bang, kasih tahu dong cara sukses. Terus di bawahnya misalnya ada embel-embel. Gak ada. Embel-embel gini misalnya, jadilah mentorku untuk sukses. Biasanya turunannya itu. Nggak, reaksi lo tuh gimana? Lo kan ngejelasinnya gimana ya, Der ya? Paham ya? Iya, paham. Gue bukannya pilih kasih sama, gue mengatakan gini. Gue jawab. Gue tadi nggak mau gue pertamain belakangnya. Jika muslimah takwa kepada Allah, salat. Kalau udah baru ikhtiar belajar bisnis yang sesuai kaidah dan fundamental. Tadinya gue nggak mau bahas di bawahnya. Gue cuma bilang gimana caranya bisa sukses. Salat. Gue gitu aja udah. Maksudnya kan kayak ya Allah jutek amat gitu. Karena gue bingung gimana. Kan artinya gini. Dia mikirnya itu gini. Aduh. Perhatikan ya, Der ya. Kalau pertanyaan gimana bisa sukses, bukankah yang lo lakukan tuh lo belum tuntas mengurai diri lo sendiri? Karena lo berpikir sukses supaya gue pengen sukses. Kayak lo. Bedakan dengan gini. Saya udah baca, saya udah lihat, saya udah simak obrolan coach dengan Derry terkait gaji. Gaji saya segini. Masih saya sih, tapi ada konteksnya, ngerti nggak? Perusahaan saya adalah ini. Ini nggak ada konteks. Gue nggak ngerti lo dari mana, lo siapa, kita nggak pernah ngobrol sebelumnya, dan lo nanya sesuatu yang gue awkward aja mau jawab apapun, makanya lebih banyak gue nggak jawab. Paham ya? Itu mentor di situ esensinya ya. Paham ya? Ya memang lo mesti paham goal lo dan lo mesti ngukur dong. Kalau sebenarnya hal-hal ini lu udah bisa dapatkan lebih dulu, kenapa lu harus hubungan mentorship tuh bukan lu sama Google gitu, paham ya? Atau lu tanya ChatGPT aja gimana cara sukses gitu. Gue yakin pasti direspon lebih baik gitu kan. Iya, oke. Atau jangan-jangan mereka salah nangkep. Yang dimaksud dengan mentor itu banyak sekali kesalahan nangkep. Maksud gue jangan nyalain juga dong. Jangan-jangan mungkin mereka yang bingung arti mentor sama coach. Makanya gue merasa ini jadi skill ketiga yang gue usung dari 5 skill yang kita akan usung nanti. Transferable skills. Kita nanti akan bedah. Ya palingnya 30 menit, 45 menit dari waktu jam 9 sampai jam 3 itu. Apa sih yang lo harus perhatikan untuk bisa menjadikan seseorang, untuk bisa mempunyai hubungan mentor dengan seseorang, mentorship dengan seseorang. Karena ini fondasi banget di bisnis gue. Bahkan yang mendefinisikan sukses, yang secara esensial gue sepakati, itu dari mentor gue. Menarik ya? Ya. Dan kalau lo gak ngerti caranya, repot. Jangan lo samakan antara mentor dengan sponsor gitu, paham ya? Der, lo kan suksesnya dikasih solusi. Jadi mentor gue dong, gue baru buka kedai ayam geprek. Lu nyari sponsor itu namanya. Gila, ini banyak ketonjok banget ya. Bener gak sih? Kalau sponsor tuh ada gini, oke, gue bantu lo minta dibantu doang, tapi in return gue dapat apa? Kan lo cuma nanya untuk kepentingan lo. Tapi sekarang gue ajarin lo mikirin kepentingan gue gak? Ngerti ya? Gila, banyak banget ya ternyata mereka.
Inilah pentingnya edukasi ya. Yes. Gile. Gini coach, terkait mentor atau mungkin ya apapun itulah yang bantu. Sebenarnya mereka ini kedengarannya jadi satu arah ya, kayak tolong dong. Tolong gue malah. Tolong gue Itu sebenarnya bukan kaidah esensi mentor ya. Karena gini, lu tuh lagi membangun, kan lu perhatikan gak sih bagaimana seseorang zaman dulu mempunyai hubungan mentorship yang baik. Seorang petani muda belajar dari petani tua. Dia ngelihat cara petani tua itu. Seorang pemahat muda belajar dari pemahat tua. Konteks mereka bekerja samanya apa? Pertanian, pahatan. Kalau para ulama apa? Ilmu, bener gak? Iya. Nah, ini yang lo mau ganti dengan sukses gue. Sebel gak sih? Iya lagi. Nah, lo definisi sukses aja belum puguh. Dan sekarang lo minta gue bantu lo sukses. Gimana sih? Paham ya? Atau jangan-jangan mungkin di definisi yang lain. Maksudnya? Selain mentor, yang dimaksud dengan Ya gue sebut pengen aja. sukses dong gitu. Kalau menurut gue yang Itu apa? Guru? Apa jadinya? yang sebasic itu, lo harus melalui proses hidup dulu. Jadi jangan ini problemnya sih, pengen cepet-cepet gitu ya, tapi lupa berproses. Lu belum puguh memahami kata sukses. Ya kita kalau bongkar kata sukses bisa juga sih kalau lo pengen tahu gitu ya, kawan-kawan lain mau pengen tahu apa makna dari sukses itu. Tapi itu yang lo harus pahami dulu dari proses pendidikan lo, dari orang-orang yang sudah lo temui. Tentunya orang-orang yang bisa lo perhatikan selama ini, orang tua lo kah, paman lo kah, guru lo kah, dosen lo kah. Itu kan lo bisa ngeliat kayaknya nih orang asik. Iya, dari memang lo bisa lihat di YouTube. Tapi kan lo gak punya interaksi dengan Derry. Dan interaksi itu tidak bisa dimulai dengan hanya minta Derry, menuntut Derry memperhatikan lo, membantu lo. Sekarang gue cuma minta bayangkan lo jadi Derry. Yang follower lo berapa saat ini? Di Instagram 295.000 apa? Lupa. Bayangkan ada 1%-nya berapa? 2.900 iya. 2000 kan? 2000 itu ngirim message ke lo. Yang lo perhatiin siapa? Gak bisa. Jadi be realistic. Lo bisa ngukur diri lo ngukur mentor lo. Lagi-lagi gue gak mengatakan lo gak boleh DM. Lo nanya ya nanya aja. Tapi jangan heran apabila pertanyaan lo tidak direspon. Karena yang lo harus perhatikan nomor satu adalah lo mesti ngerti goal lo dari hubungan mentorship ini apa. Oke. Clear ya? Ya. Konteks itu mesti didapat dulu. Sebenarnya berarti gue jadi akhirnya melek nih coach. Kalau dia datang dengan penawarannya adalah ya udah ada yang bisa saya bantu, kan ada yang bilang katanya kalau lo pengen sukses lah ya dalam tanda kutip, justru lo malah nawarin dulu ya ngebantu orang tersebut gitu ya. Iya gak sih? Betul, salah satunya. Tapi itu pun juga sangat umum kan. Banyak yang sudah mempraktekkan itu. Maksudnya, Der, ada yang bisa gue bantu. Ya, dengan lo nanya aja, lo udah gak ngebantu gue. Karena ada 9.000 orang yang juga mengajukan itu. Betul kan? Lo mesti, itu jangan males riset dong. Der, gue lihat misalnya ya, lo fashionista banget gitu ya. Kan Derry kan fashionista banget. Lo belum pernah lihat dia pakai baju KPK kan, yang orangnya itu sama yang merah itu kan. Terus lo bilang gini, Der, model lo udah mulai di copy nih sama banyak orang. Gue punya pemikiran untuk bisa bantu lo supaya lo bisa tampil lebih unik dan ini Derry banget. Boleh gak gue bantu lo? Beda gak, Der? Oh beda lah. Beda gak? Dibandingkan oleh yang cuman gini, Der, lo butuh apa? Ya kecuali yang nanya namanya Prabowo Subianto gitu ya. Yang lo udah pasti banyak pak. Saya punya kepedulian untuk UMKM pak. Yang kayaknya di pemerintahan yang sebelumnya belum terlalu efektif. Karena saya punya keinginan agar UMKM itu naik kelas pak. Ya supaya mereka gak cuman punya itu aja terus meningkat. Oh ya by the way nama saya dari Mas Duki pak. Gitu misalnya gitu kan. Mana nih? Mana kok? Lu udah dipanggil belum ke Kertanegara? Itu dia. Kok gak telepon masuk dari tadi? Makanya lo taruh di sini ya. Mana nih? Pak, saya kan udah total pak bantu pak. Ngerti gak sih? Ngerti ya? Dan gini. Itu gue ada proses yang nanti gue ingin ulasnya, gue ingin bahas supaya ada interaksi di kelas kita, di workshop kita, transferable skills. Tapi ujungnya gue mau kasih tahu lo, gue mau kasih tahu Derry sama kawan-kawan di sini. Apa tuh? Bayangkan kalau organisasi itu keren kan, ada board of directors, board of commissioners, betul ya? Bayangkan untuk hidup lo ada namanya board of mentors.
Wow. Lo mempunyai seleksi mentor-mentor, orang-orang yang tahu lo dan lo tahu dia. Nah ini mutlak. Karena orang nggak akan mau jadi mentor lo kalau dia nggak tahu lo. Gue kesel ya. Makin dapat ya teman-teman ya. Gue kesel esensi ya. mentor ya. Sebenarnya kita bahas aja ntar di kelas. Iya. Ya, yang jujur teman-teman, ini pastikan ambil nama program kita, kelas kita nanti insya Allah di 27 Oktober ya. Rumus anti nganggur. Yang sekarang kalau boleh jujur nih, kalau udah padat, udah full, kita tutup. Bahkan kalau lama-lama belum atau mikir mau nuntasin untuk daftar kelasnya, dipastikan linknya bisa expired, jadi kita bisa turunin kapan aja. Nah, totalnya udah belasan juta loh. Serius. Kita ngomong salesnya ya, kita ngomong rupiahnya ya, kita nggak usah ngomong piecesnya aja. Jadi di dashboard di link.id, ini gue buka, ini sales value-nya aja hampir puluhan ya. Oh iya, ini udah mau nembus, ini gue refresh kali nih, ini bisa tembus puluhan juta. Nah, 20-an juta maksudnya. Ini padahal baru minggu lalu kita buka. Tuh, sebegitu minatnya teman-teman, gimana caranya menguasai transferable skills gitu loh. Ya ini ramai banget loh. Lo ngomong ini nih supaya orang juga bisa terlibat, di samping mereka juga bisa bantu ajak teman-teman yang lain gitu. Pasti. Oh. Nah, ini memastikan bahwa ternyata memang seminat dan sebutuh itu untuk mereka untuk dapetin gimana caranya gue nggak jadi kacamata kuda secara karir, secara profesi. Kan kita masih bahas mengenai transferable skills tadi kan. Dan sejujurnya ini bagian dari kegemesan gue sih. Gue akuntan aja nggak punya ilmu tentang presentasi. Iya, salah satu yang paling simpel tuh gini. Ini ilmu seharusnya diajarkan oleh kampus-kampus. Nggak tahu kenapa ini miss. Sehingga kita coba ambil peran itu. Dan dengan lo menguasai transferable skills, ini gak cuma berguna buat pekerjaan lo saat ini, tapi buat pekerjaan lo mendatang. Dan yang paling penting dalam kehidupan lo. Kita udah bahas 2 ya Der ya, berpikir strategis. Ya, sama satu lagi connecting bukan cuma communicating. Jadi nyambung bukan cuma ngomong. Dan yang ini yang ketiga, membangun board of mentors. Buat siapa? Buat lo. Tapi gimana lo bisa melakukan itu kalau lo gak punya skillnya? Atau lo gak merasa ini penting? Kan gue gak bisa meyakinkan lo bahwa ini penting. Lo yang harus meyakinkan diri lo. Lawang kalau ini yang kita bahas nih hidup lo masih gak ngerasa penting, ya gue gak bisa bantu apa-apa dong. Gila, gue jadi kepikiran yang curhatan gue kemarin coach, yang kita kan sekarang lagi mentoring nih. Jadi udah tahu gue esensi tentang mentor seperti apa. Ya kan gue ke coacher nih ke gue. Ini kan ini tentang ini mentorship relationship nih ya. Yang kebetulan di podcast kan. Nah, gue boleh sedikit nggak? Tapi jangan lihat dari sisi kecongkakan ya. Ini gue contohnya memang pas lagi relate, pas lagi baru aja gue alamin. Jadi gue mengambil contoh yang ini, izin ya. Terkait yang gue bertemu kemarin sama Pak Burhanuddin Abdullah itu. Kenapa gue bisa ada di situ dan kenapa juga gue dalam tanda kutip mengagungkan dia juga gitu ya, karena memang beliau ekonom, mantan Menko perekonomian, mantan Menko perekonomian di era Pak Gus Dur waktu itu kan. Gubernur BI juga, mantan gubernur Bank Indonesia. Artinya kan iya, insya Allah dia tahu gue juga tahu dia gitu loh. Makanya mentorship terjadi. Nah, kalau lo ikutan di kelas kita nanti nih, rumus anti nganggur, dan dibahas juga mengenai board of mentors gitu. Nah, ketika lo punya ilmunya, lo bisa mentransfer skill lo itu, otomatis atas lo, bos lo apa segala macamnya juga pasti akan berupaya untuk, ini anak siapa ya? Mungkin lo anak baru, tapi ini anak mungkin nggak itu terjadi tentang mentorship? Sangat mungkin. Dan justru yang gue sebel banget ya, setiap kali ada orang kayak misalnya di setting kantor bertanya, terus ingin minta klarifikasi, terus yang lainnya gue cie gitu, bener nggak? Iya, bener nggak sih? Terus bilang ambis banget sih lo. Gini, maksud gue gini, yang tahu isi hati orang itu cuman orang itu dan penciptanya. Lo udah jelas isi hati lo, ngenyek orang. Isi hati lo adalah merendahkan orang. Jadi udah jelas, yang udah ketahuan dalam konteks itu yang ngaco tuh siapa? Lu. Kalau lo mulai cie orang gitu, ya kan? Nah, orang itu kan bisa jadi emang ingin tahu, tapi dengan lo melakukan itu dia jadi berhenti. Betul nggak? Oh, nggak boleh ya di sini ya, nggak boleh nanya. Nah, ini gue ingin semua kantor itu juga punya kesadaran bahwa bos-bosnya itu, dia itu bukan cuman jadi atasan lo.
dia bisa jadi mentor lo, Sob. Paham ya? Kalau lo stop ngelihat dia cuman sebagai atasan, dan pada saat itu atasan lo akan stop ngelihat lo cuman sebagai bawahan. Ngerti gak sih? Ini nih. Ini kan yang kadang-kadang tuh gini, tapi dia bos, tapi dia sibuk. Itu kan asumsi lo. Iya kan? Berapa banyak? Ini menarik sekali ya. Ada I don't have to name names. Banyak sekali nama-nama yang gue nanya. Gue pernah ngobrol sama mereka. Berapa banyak sih yang nanya lo? Surprisingly tuh, tau gak jawabannya apa? Lo orang ketiga seumur hidup gue. Jadi lebih banyak yang gak nanya. Nanya cuma kerjaan doang. Lah. Ngerti ya? Jadi so much wasted opportunity. Lo ngebayang gak sih? Kalau ada satu orang umur 50 tahun, gue udah 52 tahun. Gue udah ngelakuin begitu banyak kesalahan. Ya kan? Lo kan gak perlu ngelakuin kesalahan gue untuk belajar. Lo bisa denger dari gue. Tapi ngapain gue cerita kalau lo gak nanya? Tapi nanyanya lagi-lagi ada konteksnya dong. Kalau cuman lo mikirnya, coach gimana gue bisa kaya? Coach gimana gue bisa naik gaji? Coach gimana gue... Ya konteksnya apa dulu? Bangunlah konteks itu. Sehingga ada obrolan smart. Tau smart gak? Apa? Smart. Smart tuh S-nya specific, measurable. Ya. Terus A-nya itu adalah achievable, relevant, sama time bound. Smart. Nah, ini kita udah spill lagi nih sedikit nih. Nantilah di sana aja lah. Iya kan? Nanti aja lah ya. Tapi bayangkan, sekarang tanggal berapa? Tanggal sebentar lagi 15 Oktober. Ya. Di telepon. Oh ya. Katakanlah lo ikut tanggal 27 Oktober gitu kan. Itu kan udah jelas menteri siapa, lo udah jelas gak kepilih, makanya lo masih ikut kan. Rumus anti nganggur. Karena kalau lo kepilih jadi menteri lo gak mungkin nganggur kan. Iya kan? Gak mungkin open to work ya. Tengil banget ya. Iya kan? Tapi gini, bayangkan tanggal yang sama, tahun yang berbeda. Dengan lo punya skill ini, 27 Oktober 2025, Board of Mentor lo sudah terbentuk. Nggak ngemis-ngemis lagi ya? Enggak. Dan itu hubungan yang kalau gue definisikan dari, kalau gue boleh ambil contoh dari mentorship gue dengan banyak orang, dengan gue punya sebutlah Anda gue baru mentorship ketemu siapa? Gue baru aja ketemu one of my favorite mentor, namanya Rizky Kramadibrata. Dia itu sebelumnya presidennya Grab Indonesia. Ya kan? Yang udah jelas, yang juga bos Muhammad Syahrial. Yang juga bos namanya Irwan Dinata. Keduanya mengendalikan usaha yang lo tahu sama-sama kan, untuk serving bottom of the pyramid. Ya kan, jadi bukan cuma cari duit, tapi bottom of the pyramid. Satu hal yang gue dapati, kita sama-sama menikmati obrolan kita. Kadang-kadang kalau kayak Pak Rizky, ya kita ngobrolnya bisa 2 bulan sekali, bisa sebulan sekali. Tapi setiap kali ketemu tuh gini nih. Jejak tuh. Paham ya? Dan ini nggak bisa langsung lo lakuin aja. Ini bukan kayak cold call, tau ya? Kalau cold call kan tiba-tiba ada nomor nggak jelas. Kadang-kadang kalau lo punya get contact lo udah ketahuan kan. Jangan diangkat gitu kan, ada tulisannya. Iya kan? Lo harus belajar untuk tahu dia. Sehingga pada saat ketemu dia lo punya konteks. Tapi kalau enggak ya artinya emang lo cuman ingin mengambil manfaat, tapi lo nggak mau membangun mentorship. Ya. Dibangun mentorship. Jangan suksesin aku dong bang, ya kan, bikin aku kaya dong bang, gitu mulu gitu loh. Tapi maksudnya lu kaji minimal riset deh, Wikipedia ada kok dan seterusnya. Misal, oke coach, kita kumpulin aja nanti ya? mereka tuh nanti kita di webinar kita. Sekalian juga sambil lo daftar ini, lo tulis aja di kolom comments, siapa sih yang lo harapkan jadi mentor dan kenapa. Semoga lu udah menyimak ya. Lu bisa nanti bantu juga ya ketika bisa gue bantu gue lagi juga. Pengen ketemu sama orang ini, terus buka obrolannya kayak apa. Iya. Dan lu mesti jelas, lu mesti bantu gue, bukan cuma lu tiba-tiba tulis namanya Jokowi atau kenapa Gibran, ya kan, atau bahkan Anies Baswedan, bukan gitu dong. Tapi lu konteksnya kenapa, gitu, kenapa, why do you want him to be your mentor? Karena kalau lu nggak bisa membayangkan, lu ngopi sama dia, lu sih, gue tahu lu pasti bakal dapat banyak dari dia. Maaf sekali lagi, maaf. Mereka dapat apa dari lo? Clear ya? Oke, jadi siapa nanti kira-kira akan siapa yang lo pengen jadi mentor? Gibran lah. Gue mah ya nggak Mas Gibran, bro banget dong kita, ya kan? Ya? Anak Pak muda, Wapres bentar lagi. Wapres, anak muda yang akhirnya
Kan kita mentorship kan jadi nyambung, seumuran. Seumur ya malu ya? 89, umur 35. Lo? Dia? 35 juga. Sama ya? Sama dong. Jadi kita kalau gue mesti sama yang seusia dong. Pak Bahlil berarti. Coach kasih solusi.